Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tigar Abdillah di pelajaran Durusulullah untuk pemula jilid 1. Sekarang kita masuk ke episode keempat. Dan di episode keempat ini insya Allah kita akan belajar Ad-Dartsus Tsalis, pelajaran yang ketiga. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita diberikan rezeki berupa kemampuan untuk mengamalkannya. Di Ad-Dartsus Tsalis ini, pada bagian ini kita akan mempelajari yang pertama adalah isim ma'rifah atau ismul ma'rifah, kemudian yang B adalah mubtada khobar, kemudian yang C adalah al-qamariyah dan al-syamsiyah. Nah, nanti kita akan belajar isim ma'rifah itu apa sih, kemudian mubtada itu apa, khobar itu apa, al-qamariyah itu gimana, al-syamsiyah itu gimana maksudnya. Nah, kita akan yang ke A dulu. Nah, ini isim ma'rifah. Dalam bahasa Arab, ismul ma'rifah ditulis seperti ini, ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah. Nah, ini hamzahnya tidak ditulis kepala ain di bawahnya karena dia adalah hamzah wasol, maka ditulis tanpa kepala ain atau huruf hamzah. Cukup ditulis alif saja, ismul ma'rifah. Nah, baik. Jadi yang dimaksud ismul ma'rifah itu apa? Sebenarnya kita sudah melewati ismul ma'rifah, cuma kita tidak menyebutnya. Karena si penulis juga pun di sini tidak menjelaskan tentang kaidah-kaidahnya. Penulis hanya menuliskan contoh-contoh agar apa? Agar pembaca atau orang yang belajar kitab Durusulullah ini langsung bisa mempraktekannya dan langsung menstimulus agar bisa mempraktekkan ya tanpa mengetahui kaidahnya. Namun kita akan belajar kaidah juga biar kita lebih pinter sedikit ya. Sedikit ya, karena ilmu bahasa Arab itu luas. Kalau cuma Durusulullah ya nggak cukup ya. Baik, ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah itu adalah isim adalah kata benda ya. Kata benda bisa rumah, pintu, jendela, kasur, bantal, gorden, selimut, buku, pena dan lain-lain. Sebuah kata benda ya. Atau orang juga bisa, Muhammad, kemudian Wisnu, Angga, Tigar, dan lain-lain. Nah, itu juga masuk ke isim. Kemudian nama-nama tempat ya, Jepang, Amerika, Indonesia, Arab. Nah, nama-nama tempat itu juga masuk ke isim. Nah, jadi isim ini sangat luas sekali. Pokoknya bukan kata kerja, bukan huruf, maka dia masuknya isim. Baik, ismul ma'rifah. Nah, ini sangat panjang sekali kita menjelaskan isim tadi. Ismul ma'rifah ya, yang dimaksud dengan ismul ma'rifah, kalau isim tadi kata benda, ma'rifah itu adalah jadi sebuah kata benda yang sudah diketahui oleh orang yang berbicara dan lawan bicara sekaligus. Jadi misalkan saya dan Wisnu sedang mengobrol, maka saya dan Wisnu sudah mengetahui isim apa yang dimaksud. Atau misalkan isim itu adalah al-baitu, sebuah rumah ya. Maka saya dan Wisnu sudah mengetahui rumah mana yang kita maksud. Nah, adapun ismun nakirah, maka itu adalah isim yang belum jelas. Kita akan lihat contohnya langsung aja. Jadi ismun nakirah itu lawannya ismul ma'rifah. Tadi kalau ismul ma'rifah adalah sebuah kata benda yang sudah kita ketahui bersama antara orang yang berbicara dan lawan bicara. Adapun ismun nakirah adalah benda yang tidak diketahui bersama atau tidak diketahui oleh lawan bicara. Misalkan baitun, sebuah rumah. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia ini yang ada al-nya itu diartikan rumah itu. Kalau yang tidak ada al-nya diartikan sebuah rumah. Nah, jadi misalkan saya mengatakan rumah itu besar, maka saya katakan al-baitu kabirun. Ya, rumah itu besar. Nah, kalau saya ingin mengatakan sebuah rumah besar itu,
sebuah rumah besar itu, ya, ini bahasa Arabnya baitun kabirun, dan itu masih harus membutuhkan kata keterangan lagi, ya, karena kata keterangan kabirun ini belum bisa menjelaskan makna rumah yang saya sebutkan tadi. Misalkan saya sebutkan dalam bahasa Indonesia sebuah rumah yang besar. Sebuah rumah yang besar kenapa? Nah, misalkan saya katakan sebuah rumah yang besar yang ada di Surabaya terbakar misalkan. Nah, itu sebuah rumah yang mana? Nanti lawan bicara akan bertanya seperti itu. Karena lawan bicara, ya, masih belum satu visi atau belum sama-sama mengetahui rumah yang dimaksud. Adapun kalau kita katakan al-baitul kabiru mahrukun misalkan. Sebuah rumah yang besar itu terbakar, ya. Al-baitu kabirun misalnya, gitu saja. Sebuah rumah itu besar. Nah, antara saya dan orang yang saya ajak bicara ini sudah sama-sama mengetahui rumah mana yang dimaksud. Baik, seperti itu. Nah, gampangnya pokoknya al-baitu artinya adalah rumah itu, kalau baitun artinya adalah sebuah rumah. Nah, aturannya di sini ismul ma'rifah harus ada al-nya. Kebanyakan ya, ismul ma'rifah ada al-nya. Al-baitu. Dan ketika sudah ada al-nya, maka tidak boleh ditambahi tanwin. Nah, adapun ismun nakirah aturannya adalah tidak boleh ada al dan harus ditanwin. Nah, begitu. Ini al-qalamu juga, al-qalamu isim ma'rifah, isim nakirahnya qalamun. Al-kitabu isim nakirahnya kitabun. Al-jamalu isim nakirahnya jamalun. Nah, baik. Jadi yang di sini ismul ma'rifah dan ismul nakirah aturannya ismul ma'rifah ditambahi al, dan kalau sudah tambahi al tidak boleh ditambahi tanwin di belakangnya. Adapun ismul nakirah harus tambahi tanwin, dan tanwinnya boleh dhammatain atau kasratain atau fathatain. Kita lanjut ke setelahnya. Al-hajaru sebuah batu. Afwan, maksudnya batu itu. Al-hajaru batu itu, hajarun sebuah batu. Al-mindilu sapu tangan itu, mindilun sebuah sapu tangan. Al-maktabu sebuah meja itu, maktabun sebuah meja. As-sukkaru gula itu, sukkarun sebuah gula atau gula. Nah, gula saja. Baik, kemudian 6. Kita sudah belajar tentang ma'rifat nakirah tadi. Nah, ma'rifat nakirah hubungannya erat dengan mubtada dan khobar. Nah, jadi mubtada itu apa, khobar itu apa? Mubtada adalah isim. Ingat-ingat tadi isim itu apa? Karena nanti kita akan seterusnya nanti kita akan menggunakan kata-kata isim. Jadi isim adalah sebuah kata benda ya. Ingat-ingat isim adalah sebuah kata benda. Jadi mubtada itu, yang dimaksud mubtada itu adalah isim. Isim yang biasanya berada di awal kalimat dan dia ma'rifah. Ingat, mubtada itu ma'rifah. Adapun khobar itu adalah sesuatu yang melengkapi mubtada. Ketika mubtada sudah disambungkan dengan khobarnya, maka menjadi jumlah mufidah. Jumlah itu adalah kalimat, ya. Jumlah di dalam bahasa Indonesia kalimat. Mufidah itu adalah yang sempurna, yang sudah bisa memberikan faedah kepada lawan bicara. Atau ketika saya mengatakan jumlah mufidah, itu lawan bicara sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, kita langsung ke contoh saja biar langsung paham. Nah, jadi di sini ada gambar pensil atau pena yang patah. Jadi pensil atau pena bahasa Arabnya sama al-qalamu. Baik, al-qalamu maksurun. Al-qalamu di sini sebagai mubtada'nya, maksurun sebagai khobarnya. Al-qalamu, ingat al-qalamu seperti yang saya terangkan tadi, mubtada itu adalah isim dan al-qalamu itu isim, kata benda.
Kemudian dia apakah terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat? Dia terletak di awal kalimat. Apakah dia ma'rifah atau nakirah? Dia ma'rifah karena ada alnya. Maka al-qalamu ini kita sebut dia sebagai mubtada. Nah, mubtada saja tidak cukup. Misalkan saya katakan al-qalamu, maka ini belum menjadi jumlah mufidah karena masih ada pertanyaan yang harus ditanyakan oleh lawan bicara. Al-qalamu yang mana, Pak? Nah, maka dia jawab al-qalamu maksurun. Atau dia bertanya, lawan bicara bertanya, al-qalamu kenapa, Pak? Al-qalamu maksurun. Pena itu maksurun, patah. Nah, kayak gitu. Tatkala saya melafalkan al-qalamu maksurun, nah, al-qalamu maksurun, pena itu patah, maka lawan bicara mengatakan, oh, al-qalamu maksurun. Nah, oh, al-qalamu maksurun. Sudah nggak ada pertanyaan lagi. Ya, segampang itu. Kemudian kita lanjut ke contoh setelahnya. Di sini ada gambar babun, sebuah pintu. Nah, kalau kita ingin menjadikan babun ini sebagai mubtada, maka harus dimakrifahkan dulu. Nah, kemudian ditaruh di awal kalimat. Al-babu. Jadi jangan mengatakan babun maftuhun, tapi al-babu maftuhun. Pintu itu maftuhun, terbuka. Nah, baik. Kemudian kita lanjut ke contoh setelahnya. Al-waladu jalisun, al-mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun. Seorang anak laki-laki yang kecil itu, ribet ya kalau bahasa Arab. Maksudnya terjemahnya ribet. Kalau bahasa Arabnya simpel, al-waladu. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, anak kecil laki-laki itu, nah kan jadinya panjang. Anak kecil laki-laki itu jalisun, duduk. Ya. Kemudian al-mudarrisu waqifun. Guru laki-laki itu sedang berdiri. Waqifun artinya bisa berdiri, bisa berhenti, ya. Nah, tapi karena dia tidak diceritakan berjalan sebelumnya, maka kita katakan waqifun artinya berhenti. Tergantung kalimatnya. Kalau misalkan dicerita, misalkan tadi ada menceritakan berjalan, maka waqifun artinya berhenti. Kalau tidak ada, maka waqifun artinya berdiri. Nah, baik, ingat baik-baik. Kalian boleh buka bukunya kemudian dicatat artinya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Yang ada ini ada di kitab juga, semuanya ada di kitab yang saya tulis. Nanti artinya yang belum tahu ditulis di buku. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu, ingat ini mubtada, al-kitabu jadidun khobarnya. Al-kitabu mubtada, jadidun khobar. Kenapa dia mubtada? Karena dia isim. Kemudian karena dia berada di awal kalimat. Kemudian kenapa lagi dia mubtada? Karena dia ma'rifah. Kalau misalkan 3 tadi hilang, maka dia dipertanyakan statusnya sebagai mubtada. Misalkan kitabun jadidun. Nah, kok kitabun jadidun? Nah, kok kitabun jadi mubtada? Nggak bisa dong, harus ada alnya. Al-kitabu jadidun. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kalau sudah ada alnya tidak boleh ada tanwinnya. Baik, al-kitabu jadidun, kitab itu atau buku itu jadidun baru, wal qalamu qadimun, dan pena itu qadimun, lawas atau lama. Ingat baik-baik, setelah wawu maka tidak ada spasi atau tidak ada jarak ke kata setelahnya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu, sebuah kursi itu maksurun, patah. Ya, maksurun tadi patah. Seperti al-qalamu maksurun, di sini al-kursiyu maksurun. Ingat ya, sudah ada alnya maka tidak boleh ada tanwinnya. Jangan al-kursiyun maksurun. Nah, itu kaidah yang salah. Al-kursiyu maksurun, sebuah kursi itu patah. Al-ma'u baridun.
Air itu baridun, dingin. Nomor yang 4, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat, wal masjidu, dan masjid itu ba'idun, jauh. Contoh yang kelima, al-labanu harun. Susu itu harun, panas. Ingat, huruf ro-nya ada tasydidnya. Tasydid ini penting ya. Tasydid itu penting kalau masih pemula-pemula seperti kalian ini, harus kalian tulis tasydidnya agar nanti nggak salah ngomong. Harun ya. Harun salah, yang betul harun. Baik, al-labanu harun, susu itu panas. Contoh yang keenam, al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil, wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Nah, sangat gampang sekali. Shaghirun kabirun, pasti kalian sudah tahu artinya ini. Shaghirun kecil, kabirun besar. Kemudian contoh yang ketujuh, al-mindilu wasikhun. Ingat, al-mindilu artinya apa? Sapu tangan. Wasikhun, kotor. Orang sering salah tatkala melafalkan wasikhun itu si-nya dipanjangin, karena kebanyakan kata sifat itu tengahnya panjang, seperti kabirun ya kan, shaghirun, nazifun, tawilun, qasirun, dan lain sebagainya. Itu biasanya huruf yang ada di tengah dipanjangkan ya. Adapun kotor, wasikhun, ini pendek semua. Ingat, jangan sampai terkecoh dengan kata-kata sifat yang lain. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu wasikhun, kotor. Contoh yang ke-8, al-qamaru jamilun. Al-qamaru, bulan itu, jamilun, indah. Contoh yang ke-9, al-hajaru thaqilun. Batu itu thaqilun, berat. Contoh yang ke-10, al-qamisu nazifun. Al-qamisu nazifun, kemeja itu nazifun. Nazifun, bersih. An-nazafatu syatrul iman, kebersihan itu adalah cabang atau separuh dari keimanan. Baik, sudah selesai kita menampilkan contoh-contoh yang tadi. Tinggal kita kurang belajar tentang al-syamsiyah dan al-qamariyah. Insyaallah di episode kelima kita akan belajar tentang al-qamariyah dan al-syamsiyah. Sebenarnya itu pembahasan yang ada di tajwid juga, atau mungkin nanti kita akan bahas al-qamariyah dan syamsiyah di pelajaran tajwid aja. Baik, simpulannya kita tadi sudah belajar tentang ma'rifat apa, nakirah apa, kemudian mubtada dan khobar. Ingat, ma'rifat itu ada al-nya, kalau nakirah ada tanwinnya. Mubtada isim di awal kalimat. Ingat ya, isim 1 isim, 2 di awal kalimat, 3 dia ma'rifat. Adapun khobar adalah sesuatu yang melengkapi makna mubtada, sehingga ketika digabung mubtada dan khobar akan menjadi jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna, yang mana lawan bicara sudah tidak bertanya-tanya lagi. Baik, sampai sini dulu tugasnya. Nah, tugas dulu dong. Tamrin iqra waktu ma'adopti awakhirul kalimat. Buka di buku kalian halaman 15. Tamrin yang pertama. Ini kalau kalian misalkan punya 2 buku, bagusnya ditulis di buku langsung aja. Dicoret-coret nggak apa-apa, nggak usah eman. Kalau bukunya cuma 1, tulis di buku masing-masing. Dan harus ditulis ulang ya. Nah, kalau langsung di buku Durusul Lughah kan gampang, tinggal diharokatin aja. Karena perintah yang pertama ini, iqra waktu ma'adobti awakhiril kalimati. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah ma'adobti awakhiril kalimat. Dengan dobet itu mengharokati awakhiril kalimat, akhir kata berikut ini. Tinggal diharokatin aja. Diharokatin.
Masjidun, al masjidu. Ini Ustaz kasih contoh. Ini kalau nggak ada alnya maka dikasih tanwin. Kalau ada alnya jangan ditanwin. Ingat ya, ini dhammah semua. Jangan dikasih fathah, jangan dikasih kasroh. Dhammah semua. Maksudnya akhir katanya jangan dikasih fathah, jangan dikasih kasroh. Nanti fathah sama kasroh ada sendiri pembahasannya. Tapi kemudian tamrin yang kedua, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ini ditulis ulang. Tamrin yang kedua, tulis ulang. Bisa di samping-sampingnya sini. Tapi kalau nggak cukup di buku tulis. Atau di buku tulis saja biar lebih rapi. Kemudian yang ketiga, imla'il faragh fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Imla, isilah, al faragh, tempat yang kosong, fima yali, berikut ini, biwad'il kalimah, dengan meletakkan kata al munasibah minal kalimatit taliyah, yang cocok dengan kata-kata berikut ini. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Dimasukkan satu-satu. Nah, dimasukkan yang cocok ya. Jangan sampai nggak cocok. Misalkan susu itu terbuka, atau pintu itu panas ya, itu nggak cocok. Yang cocok-cocok ya dicocokkan ya. Jadi ini tinggal nambahi khobarnya apa. Ini sudah disiapkan mubtadanya sama penulisnya, tinggal kamu nambahin khobar, dan khobarnya sudah disiapkan, gampang banget. Kemudian yang keempat, imla'il faragh fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah tempat yang kosong fi ma yali, berikut ini, dengan meletakkan kata yang cocok. Nah, jadi di sini ada khobar, tinggal kalian tambahi mubtada, tinggal tambahin mubtadanya saja. Dan mubtadanya belum disiapkan di sini. Jadi kalian harus improve sendiri. Cari mubtada yang pas buat khobar berikut ini. Baik, kita lanjut ke al-kalimat al-jadidah. Al-qamaru, bulan itu. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Wasikhun, kotor. Nadhifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Ingat, baridun ba-nya yang panjang. Baridun ba-nya yang panjang. Bukan ri-nya, bukan baridun. Karena antara baridun sama baridun beda arti. Baridun artinya dingin, baridun artinya pos atau tempat mengirim surat. Kalau barid elektroni berarti email. Shaghirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, patah. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, indah atau bagus. Waqifun, berdiri atau berhenti. Jalisun, duduk. Perhatikan yang ada di sini. Najmun, nakirah. An-najmu, ma'rifah. Rajulun, nakirah, laki-laki dewasa. Ar-rajulu, ma'rifah. Dikun, nakirah. Ad-diku, ma'rifah. Talibun, nakirah. At-talibu, ma'rifah. Nah, baik, Angga, Wisnu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pelajaran kita kali ini. Kita berdoa kepada Allah agar semoga selalu diberikan keikhlasan di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dengan belajar kita ini, dan semoga ilmu kita akan semakin bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.